Definisi pembelahan sel. Pembelahan sel adalah suatu proses yang membagi satu sel induk menjadi dua atau lebih sel anak. Tujuan pembelahan sel adalah untuk menambah jumlah dan jenis sel atau membentuk sel-sel lain dengan tujuan tertentu. Pembelahan sel dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada amitosis. Amitosis adalah reproduksi di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Pembelahan cara ini banyak dijumpai pada sel-sel yang bersifat prokariotik atau tidak memiliki membran inti sel, misalnya pada bakteri dan ganggang biru. Yang kedua, ada mitosis. Mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama seperti sel induknya. Proses pembelahan mitosis terjadi di semua sel-sel tubuh atau somatis, kecuali sel-sel kelamin atau gamet. Pembelahan mitosis berfungsi untuk pertumbuhan sel tubuh, mengganti sel-sel tubuh yang rusak atau regenerasi, dan mempertahankan jumlah kromosom. Terdapat 4 fase atau tahap pembelahan mitosis, di antaranya. Tahap yang pertama adalah tahap profase. Tahap profase merupakan tahap awal pembelahan sel. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi dan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom yang lama-kelamaan akan membentuk seperti gulungan benang atau benang-benang spindle. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Ciri-ciri dari tahap profase yang pertama, benang kromatin membentuk kromosom. Yang kedua, membran inti larut dan anak inti menghilang. Yang ketiga, kromosom menduplikasi diri menjadi sepasang kromatid. Yang keempat, sentriol membelah dan bergerak ke arah kutub. Tahap yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Kemudian, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Ciri-ciri dari tahap metafase yang pertama, benang spindle mengikat sentromer-sentromer kromosom dan kromosom berjajar pada bidang ekuator. Selanjutnya, tahap ketiga dari pembelahan mitosis adalah tahap anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer hingga membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom tersebut ditarik oleh benang-benang spindle menuju kutub yang berlawanan. Hingga sampai pada tahap akhir, kromosom akan hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, pada akhir tahap anafase ini, sitokinesis pun mulai terjadi. Adapun pengertian dari sitokinesis itu sendiri yaitu fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran seluler yang menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Adapun ciri-ciri dari tahap anafase diantaranya benang-benang spindle memendek dan kromatid menuju kutub yang berlawanan. Kemudian tahap terakhir dari pembelahan mitosis adalah tahap telofase. Nah, pada tahap telofase ini, kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindle pun mulai menghilang dan membran inti sel mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Selain itu, sitokinesis pun telah selesai, serta sel telah membelah dan menghasilkan dua sel anak dengan kromosom diploid atau 2N. Adapun ciri-ciri dari tahap telofase diantaranya, yang pertama, mulai terbentuk membran inti, yang kedua, kromatid menipis dan mulai membentuk anak inti, dan yang ketiga, sitoplasma menebal dan terjadi sitokinesis. Nah, selanjutnya saya Aulia Gisjani akan menjelaskan tentang meiosis. Meiosis adalah salah satu jenis pembelahan sel yang terjadi pada organisme yang bereproduksi secara seksual untuk memproduksi sel gamet seperti sperma maupun sel telur. Sel yang mengalami meiosis akan menghasilkan 4 sel dengan setiap sel hanya memiliki satu salinan dari kromosom induknya. Nah, tahapan-tahapan apa saja sih yang terjadi di pembelahan sel meiosis? Tahap pertama yaitu profase 1. Pada profase 1, kromosom homolog akan saling berpasangan membentuk sinaps dan akan bertukar informasi genetik melalui pindah silang.
Pindah silang ini terlihat pada kromosom sebagai kias mata. Kias mata ini akan menstabilkan pasangan kromosom analog, sehingga memungkinkan pemisahan kromosom ini nantinya terjadi dengan akurat. Tahap selanjutnya yaitu tahap metafase 1. Pasangan kromosom homolog mulai bergerak pada bidang metafase, yaitu di tahap ini. Seiring mikrotubulus kinetokor yang menempel pada kinetokor kromosom masing-masing, kromosom homolog mulai bergerak pada bidang katulistiwa. 3. Anafase 1. Mikrotubulus yang menempel pada kinetokor memendek, sehingga menarik kromosom homolog yang masih memiliki pasangan kromatid bersaudara ke kutub yang berlawanan. 4. Telophase 1. Mikrotubulus yang sebelumnya merambat pada jaringan spindel dalam sel mulai menghilang, dan membran inti mulai terbentuk pada pasangan kromosom haploid tersebut. Kromosom mulai kembali memudar menjadi kromatin. Membran sel mulai mengalami sitokinesis, proses di mana membran sel mulai menjepit atau pada tumbuhan, pembentukan dinding sel terjadi. 5. Profase 2. Pada profase 2, nukleolus dan membran inti mulai menghilang dan kromatid mulai menebal. Sentrosom mulai bergerak ke arah kutub berlawanan dan mulai mengatur benang spindle untuk mempersiapkan pembelahan. 6. Tahap metafase 2. Pada metafase 2, sentromer yang memiliki dua kinetokor akan menempel pada benang spindel yang terhubung pada sentromer di kutub yang berlainan. Bidang metafase yang baru akan terbentuk dan dirotasi 90 derajat dibandingkan meiosis pertama. 7. Anafase 2. Kohensin sentromer tidak lagi dilindungi oleh sugosin, sehingga kromatid bersaudara sekarang dapat berpisah. Kromatid bersaudara sekarang sudah dapat disebut dengan kromosom karena mereka berpisah ke kutub yang berlainan. 8. Telophase 2. Kromosom mulai berkondensasi kembali dan benang spindel mulai terurai. Membran inti mulai terbentuk kembali dan sel mencubit sehingga membentuk dua sel baru. Sehingga pada proses ini berakhir dengan total 4 sel anakan yang haploid, yaitu sel yang hanya terdiri satu set kromosom.